Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Nah sahabat, kali ini bertepatan dengan 1 tahun masa kepengurusan OSIS MADDI Pulau Kecil tahun ajaran 2020-2021. Kali ini juga bertepatan dengan 1 tahun berdirinya salah satu program OSIS kita, yakni Studio MA. Langsung saja sahabat, kita wawancarai salah satu pembina Studio MA kita, yakni Pak Haidir Ahmad. Baik Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Setelah selama ini bekerja di belakang kamera, sekarang di depan kamera, bagaimana nih Pak perasaannya? Ya, baru tahu sih bagaimana tuh berbicara di depan kamera ya. Baru kali ini nih Pak. Sudah sering sih dulu, cuman kalau untuk di studio MA baru kali ini sih. Oke Pak. Apa sih Pak tujuan didirikannya Studio MA DDI Pulau Kecil ini? Oke, baik. Tujuan ya. Yang pertama sebenarnya tujuan saya bukan berdirinya studio MA dulu, tapi tujuan saya itu ingin menghidupkan DDI. Karena saya mengingat pesan dari salah satu tokoh pendiri DDI Pulau Kecil, yaitu Haji Muhammad Syarifuddin Hasan. Beliau pernah berpesan, hidupkanlah DDI, jangan mencari hidup di DDI. Jadi Baik. tujuan saya mengabdi di MADDI ini di bidang ekstrakurikuler, mendirikan atau membentuk channel YouTube Studio MADDI, tujuannya agar kita bisa mengembangkan atau mempublikasikan bakat-bakat yang ada dimiliki siswa-siswi yang ada di MA. MADDI Pulau Kecil ini. Oke Pak, baik. Program apa nih Pak yang sudah dijalankan di Studio MA sendiri? Ya, alhamdulillah kalau untuk program-program yang sudah kita jalankan ini ada beberapa program yang di studio. Yang pertama itu tentu kita ke bagian kesenian gitu. Kesenian sama ada salawat, lagu religi, kemudian kita pernah membuat lagu Melayu dan pemberitaan yang seperti Devi laksanakan hari ini. Podcast. Nah, kemudian yang mungkin spesial untuk 1 tahun berdirinya Studio MA itu pembuatan film pendek. Nah, cuman mungkin di pembuatan film pendek ini masih banyak dan sangat-sangat banyak kekurangan. Itu yang pertama dari sound. Karena kita belum memadai fasilitas kita untuk penangkapan suara dalam pembuatan film. Kemudian lighting, pencahayaan, dan mungkin pengambilan gambar. Karena saya kemarin sudah berkomunikasi dengan salah satu yang sering menjadi juru kamera di Studio MA. Cuman beliau tidak sempat karena lagi ujian di sekolahnya. Jadi kami sendiri yang mencoba dan memang sangat kelihatan kekurangannya. Cuman di sini yang kelebihannya itu dari siswa-siswinya aktingnya luar biasa. Mungkin bisa dilihat nanti. Jadi pemain film pendeknya khusus dari MADDI Pulau Kecil ya Pak? Ada salah satu guru bagian DDI juga, kita sebut aja dari MTS DDI ya, bukan dari MA. Kenapa beliau yang saya ambil? Karena kecakapan beliau, cara berkomunikasinya dengan siswa-siswi. Siapa itu, nih Pak kalau boleh tahu? Mudah ditangkap itu Bu Santi. Bu Santi ya? Nah, kebetulan beliau mengajar guru bahasa Indonesia dan alhamdulillah beliau bersedia membantu kami. Karena dalam memilih pemeran-pemeran ini ya Cukup kita banyak sulit ya, Pak? kita banyak pertimbangan juga. Ada hitung-hitungannya juga. Cuman itu di balik layar lah macam mana cara pemilihannya. Oke, Pak. Untuk program Studio MA kedepannya sendiri apa nih Pak? Apa sudah dirancang atau sudah ada gambaran-gambaran untuk kedepannya? Mungkin tidak banyak perubahan kalau programnya ya. Cuman mungkin pengisinya aja. Pengisinya Ya, dirubah, diganti. iya, mungkin ada perubahan. Seperti ya, mungkin kalau bisa podcast Studio MA ini presenternya Iya, ya, harus diganti dong Pak. Kan saya mau tamat. Oh, iya. Mungkin tamat ya. Oke, yang kemudian kami sudah mencoba melemparkan wacana perlombaan kepada siswa-siswi yang baru ingin masuk ke Studio MA ini, karena kita belum tahu ya bakat-bakatnya di mana. Iya. Jadi kita akan membuat Memancing-mancing. tidak memancing juga, membuat perlombaan kepada mereka untuk membuat konten kreasi di video mereka, lalu mengirimkan ke kami. Jadi kami bisa lihat, oh ini bakatnya di mana, dan yang terbaik nanti kita beri hadiah dan kita upload di Studio MA. Oke Pak, untuk mendirikan berdirinya Studio MA ini, apa nih yang membuat Bapak bisa kepikiran mau membuatlah Studio MA, terus ada podcast kan, khususnya podcast. Apalagi bisa kita lihat nih di sekolah lain kan nggak ada nih podcastnya. Apa yang membuat Bapak bisa kepikiran untuk mendirikan podcast ini sendiri? Kalau khusus untuk podcastnya ini ya,
podcast ini mungkin karena saya terinspirasi dari sering mendengarnya atau menonton podcast Deddy Corbuzier ya. Iya. Saya melihat di situ, wah, ini banyak informasi yang bisa kita ketahui. Nah, di saat itu terbentuk OSIS yang baru. Nah, jadi saya berwacana macam mana kalau kita mengundang orang-orang yang sudah berpengalaman di organisasi untuk kita podcast. Dan berbagi pengalaman. Berbagi gitu ya, Pak. pengalaman untuk OSIS-OSIS ini. Makanya saya sebenarnya berharap kalau OSIS-OSIS nanti ini ya nggak cuma mereka tapi menyaksikan dan juga mencari ilmu pelajaran yang disampaikan Ditonton oleh lah. narasumber apa-apa yang disampaikan, karena itu ilmu dalam berorganisasi. Karena rata-rata yang kita undang sih ya alhamdulillah seperti ketua komisioner KPU Kabupaten Inhil, ada rektor Unisi, dan banyak lain mungkin yang tak bisa saya sebutkan namanya. Bahkan terakhir Bapak Camat kita dan Bapak Kapolsek kita bersedia untuk diwawancari di podcast Studio MA. Dan yang paling spesial mungkin bagi saya yang berkesan itu kita bisa menghadirkan Ustadz Rahmat Baikuni Iya, mantap di sekali, Studio Pak. MA Dede Pulau Kecil. Itu suatu kehormatan. Tersendiri. Iya, Pak. betul. Iya. Beliau bersedia untuk mampir di sini. Oke Pak, Bapak bilang sendiri tadi kan katanya berhubung kepengurusan OSIS udah berakhir nih, mau diganti nih. Untuk penggantinya sendiri apakah diseleksi atau siapa yang mau nih Pak? Kalau untuk penggantinya nanti mungkin kita sistemnya diseleksi ya. Karena Seleksi. begini, saya tidak begitu membanggakan Depi, tapi untuk duduk di depan kamera berbicara seperti ini, itu tidak semua siswa bisa. Tapi kalau dilatih, Insya Allah bisa. pasti bisa. Cuman yang pertama kita butuhkan mental, Ya. kemudian kecakapan dan bahasanya dalam berbicara. Nah, ada yang mampu berdiri di depan kamera, cuman dia sendiri, dan berani mempublikasikan. Ya, sering kita lihat mungkin dia ngupload di TikTok, ya, entah ngapain iya. gitu. Betul, Nah, betul. tapi ketika dia di depan Berbicara. kamera berbicara dengan orang-orang yang seperti kita undang kemarin, nah itu belum tentu semuanya sanggup. Nah, itu yang kita coba seleksi kalau ada yang mampu, dan yang pertama kita cari bukan mampunya, Siapa yang minatnya. mau? Betul, Ya, minat. maunya. Oke. Siapa yang minat? Kalau kemampuan itu bisa diasah. Tapi kalau kemauan itu kalau sudah tidak mau itu sulit. Tapi kalau ada bisa kemampuan dipaksa. tapi tidak mau, Betul. sulit. Oke Pak. Dari kepengurusan OSIS kita selama menjalankan studi MA ini, bagaimana pandangan Bapak? Sudah puaskah atau masih banyak? Kalau kekurangan pasti masih banyak ya, tapi bisa beri nasihat atau masukan sedikit nih untuk kami yang selama ini bekerja di studio MA. Saya sendiri sampaikan tidak ada studi MA kalau tidak ada kru dari studi MA. Krunya itu siapa ya? OSIS dari MA MADD Pulau Kecil. Itu luar biasa. Yang di balik layar ini yang banyak orang tidak tahu. Betul, Siapa Pak. yang bekerja di bagian cahaya, bagian sound, bagian kamera, bagian Karena sampai megang-megang lampu. Betul, biasa. itu semua sangat luar biasa, sangat membantu. Dan bahkan alhamdulillah ada yang di luar dari MA ya, seperti Bang Pak Deddy. Herman ya. Kalau Bang Deddy sudah masuk bagian dari kita. Itu Pak Herman, tapi alhamdulillah Dia mau bergabung dan membantu kita. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih. Dan ada juga seperti guru-guru di belakang kita, itu Pak Basir banyak sekali memberikan masukan-masukan informasi kepada kita bagaimana cara membuat konten-konten itu bisa lebih baik lagi sebenarnya. Cuman ya kalau untuk OSIS ini sangat luar biasa. Sangat masukannya luar biasa. nih Pak untuk kami. Kalau ya, Pak. masukan ke depannya ya apa saja ilmu yang sudah dibawa di sini dapat di sini ya dikembangkan saja ke depan. lagi. Seperti Devi mungkin bisa buat channel YouTube sendiri, mana tahu bisa jadi meledak Ya. seperti Najwa Amin, Shihab, kan? amin. Oke Pak. Oke Pak, di usia baru studio MA ini Pak, apakah ada tampilan baru atau rencana baru nih Pak? Atau misalnya dirubah wallpaper? Kalau yang baru insya Allah banyak baru. Untuk ya mungkin maksud pertanyaan foto yang di belakang. Ya, foto yang di belakang. Belakang. Apakah diganti kalau kami udah pergi nanti? Kalau rencana pasti ada, karena itu pun bukan kemauan dari kami juga kan, karena waktu dan proses. Kalau DP aja di sini terus, April aja terus yang di sini, yang lain kapan belajarnya gitu kan. Ini bukan hasil sebenarnya kalian di sini. Oh, hasilnya saya sudah mampu duduk di sini. Itu bukan hasil. Ini masih proses. Pembelajaran. Hasilnya itu masih jauh. Kita lihat, kita tunggu aja. Nah, apakah nanti ada pergantian yang baru ya jelas. Pasti ada. Nah, apalagi kalau yang tadi kan presenter apa kita seleksi, ya kita seleksi. Cuman kalau ndak ada yang mau dan nggak mampu, yang mau nggak mau. Kalau misalnya nanti Depi jauh Pak, misalnya pergi kuliah atau di mana jauh? Oh, gampang aja. Saya masih bisa standby untuk duduk di situ. Oh, Bapak yang menggantikan duduk di sini. Pak Basir kan sudah sering Oh, menggantikan iya, di betul sini. sekali. Banyak saya
Kita tidak kehilangan sebenarnya. Cuman Betul yang kami sekali. sayangkan, kenapa harus guru dulu di Kenapa situ? tidak murid? Kenapa ya? Kan Tapi- sayang nih banyak yang punya talenta. Tapi kok. antusiasnya murid untuk belajar menjadi presenter ini banyak sekali kok Pak. Ya alhamdulillah. Nanti Depi sendiri yang ngajak. Saya nyerahkan ke Depi karena Depi yang punya porsi untuk cara berbicara seperti ini kan sudah banyak ilmunya. Jadi Depi yang membimbing adik-adik. Oke Pak. Untuk wallpaper channel Studio MA nih Pak, kalau dibuka tuh kan ada gambarnya Oh, ketua intronya. OSIS sama sekretaris, itu bakal diganti atau enggak nih Pak? Wallpaper di channel YouTube Iya, ya. di channel Oh ya. YouTube-nya. Itu saya mungkin tergantung dari OSIS baru. Nggak, belum bisa saya jawab. Lihat aja perubahannya nanti ya. Kalau ada kami bosan ngeliatnya mungkin. Enggak, maksudnya nanti kalau udah diganti kan kami bisa menyiapkan hati, nanti nggak sakit hati kalau ngebuka bukan muka kami lagi gitu loh Pak. Cuman yang namanya pendiri itu ya tetap dikenang. Mungkin kalau tidak ada di kontennya lagi di wallpapernya tetap mungkin kalian di situ. Oke. Tapi itu masih perbincangan dengan Dedi. Tapi Masih- kemungkinan itu kalau diganti pun bakalan jangan waktu panjang baru bisa diganti. Oke Pak. Studio MA kan kemarin udah ada membuat lagu Melayu sendiri nih Pak. Untuk rencana ke depannya atau ada ingin membuat lagu baru lagi nih Pak, khusus dari Studio MA? Nah, insya Allah ya, kedepannya mungkin kita akan berusaha membuat kejutan-kejutan gitu, seperti membuat lagu baru. Membuat lagu baru lagi ya Pak. Nah, karena mungkin ya kita ada orang Bugis, ada orang Jawa, kenapa kita tak buat gitu. Tapi itu masih wacana, karena ini untuk membuat itu bukan hal Butuh waktu yang panjang. Termasuk kita buat lagu Melayu misalnya, itu kita harus paham ini Melayu ini Makna arti-arti liriknya. kata yang kita sampaikan di situ jangan salah, nanti orang Melayu marah. Apalagi bahasa Bugis, bahasa Jawa ini kita perlu dalami dulu bahasanya, baru berani kita buat. Dan kemudian seperti film pendek yang kita buat ini kan, cerita, untuk membuat ceritanya itu sebenarnya yang sulit. Jadi ceritanya ini dibuat dari sendiri ya Pak? Ya, Bukan so, dibuat dari alhamdulillah kita naskah buat orang. sendiri. Kita enggak mencipta, kalau mengcover itu kita takutnya kena copyright Iya. atau ada klaim dari YouTube, Ah, ya, YouTube YouTube, sendiri. Nah, kemarin pernah saya lemparkan ke yang lebih ahli sebenarnya untuk membuat ceritanya. Cuman kesibukan beliau mungkin yang tidak sanggup menyanggupi. Dan yang mau tidak mau kita buat apa kadarnya. Buat Cuman sendiri. lagi-lagi yang seperti film pendek itu yang kita betul-betul tonjolkan acting dari siswa-siswinya ini sendiri. Siapa nih Pak kalau boleh tahu yang membuat naskah film pendek sendiri Pak? Ya, alhamdulillah saya sendiri. Bapak sendiri ya. Terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk OSIS baru ke depannya yang akan menggantikan kami di sini? Harapan saya mungkin lebih aktif daripada Lebih OSIS aktif yang daripada kami sudah dan lebih ada. baik tentunya ya Pak. Ya. Karena ini sudah sangat luar biasa aktifnya, ya kami berharap lebih aktif lagi. Dan jangan takut untuk menampilkan hal-hal yang baru. Oke Pak, untuk pesannya sendiri nih, untuk OSIS baru supaya mereka lebih semangat dan lebih aktif di Studio MA ini apa Pak? Oke. Jadi pesan saya di sini, saya pernah cerita mungkin juga ke OSIS ini, dan ada beberapa kemarin peserta menari itu ya, yang saya sampaikan sebuah cerita. Ya. Udah pernah saya ceritakan, ada seorang presenter bertanya kepada salah seorang yang sukses itu di Amerika. Dia bertanya seperti ini, bagaimana Anda bisa menjadi sukses? Nah, orang yang sukses ini memberikan cek Cek kepada presenter, silakan diisi berapa Anda mau. Presenter ini merasa tersinggung, mohon maaf katanya, saya bertanya bagaimana cara Anda menjadi sukses. Orang sukses bilang, tulis saja berapa yang kamu mau. Betul. Mungkin pernah sudah naik mendengar emosi cerita itu, Pak. presenternya, dia bilang, mohon maaf, saya bertanya bagaimana proses Anda menjadi sukses. Kemudian orang sukses ini berbicara, menjawab, nah, itu proses saya tadi menjadi sukses ketika saya mengambil pena menulis berapa yang saya inginkan. Tapi Anda melewatkan kesempatan itu untuk menjadi orang sukses. Nah, itulah kenapa saya bisa menjadi sukses. Saya tidak menyanyiakan kesempatan yang ada. Nah, jadi bagi saya, untuk pesan saya untuk nanti OSIS berikutnya ini, ketika diberi kesempatan untuk tampil di Studio MA, jangan disia-siakan. Nah, sayang. Karena kita sebagai pembina bukan sekedar menyuruh aja. Pasti Betul, Pak. kita ada pertimbangan, sudah melihat bakat dan potensi kalian apa yang harus ditampilkan, ya kita usahakan kita tampilkan. Karena kalau tidak belajar di sekolah mau di mana lagi Iya, betul nanti? lagi. Apalagi ya mohon maaf ya, jarang-jarang lo ada sekolah yang Iya. punya program seperti Betul, ini. betul Pak. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga dengan bertepatan 1 tahun berdirinya Studio MA ini ke depannya makin maju dan Amin. makin lancar.
Oke sahabat, itulah tadi perbincangan kita dengan salah satu pembina Studio MA DDI Pulau Kecil. Doakan ya sahabat, semoga Studio MA kami semakin lancar. Terus dukung studio kami dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Saya Devi Aulia, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.